kapanpun dipanggil kewajibannya sebagai istri, dia harus siap. Mau siang, mau malam, mau jam 1 malam, jam 1 siang, dia harus siap. Sebagaimana dia harus siap dipanggil ketika menjadi ibu oleh anak-anaknya. Mau jam berapapun dia harus siap. Bukankah dia sebagai istri dan sebagai ibu, yang orang lain masih tidur dia sudah bangun? Kalau misalnya anak-anak mau pergi jauh, harus berangkat jam 4 pagi, siapa yang menyiapkan segalanya kalau bukan ibu? Kalau suami mau pergi beberapa hari keluar kota, siapa yang menyiapkan segalanya kalau bukan istri? Jadi di luar itu semua sudah ada tuh jadwal pekerjaannya setiap hari, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami. Tapi nanti ada jadwal plusnya. Ketika anaknya sakit, ketika dia hamil, ketika dia harus menyusui, ketika dia harus mengurus anak. Jadi pantas ketika tidak ada apresiasi, istri tidak akan merasa nyaman berada dalam keluarga. Karena itu berjuang untuk selalu memahami kapan saya memberikan apresiasi pada istri. Ini adalah tugas suami. Kadang-kadang kan suami kurang apresiasi terhadap kerja keras istri. Ngasih uang belum cukup, tapi makanan harus enak. Makanan harus bervariasi. Ini masa makanannya kayak gini-gini aja. Tapi istri kan nggak pernah bilang, emang ngasih uangnya berapa? Istri berjuang keras bagaimana menyiapkan makanan supaya bisa dimakan, dihidangkan enak untuk suami, untuk anak ya, dengan uang yang terbatas. Dari pengalaman yang dulu banyak belajar, banyak aktif di kampus, harus belajar masak karena ingin menyenangkan suami. Apakah suami ketika siap makan bilang sama istrinya, terima kasih ya dek, makanannya enak? Hampir jarang ada kita dengar dari suami seperti itu. Bahkan kadang-kadang sudah dimasakkan, ya masakannya kayak begitu, gak jadi makan, berangkat masuk ke kamar terus tidur. Gimana perasaan istri yang sudah bersusah payah? Pagi hari terburu-buru ke kantor, sudah disiapkan sarapan pagi, padahal istri sudah bekerja keras dari malam sebelum tidur, sudah menyiangi sayuran supaya apa? Besok pagi suami bisa sarapan. Tapi begitu sudah disiapkan, suami, aduh buru-buru aku terlambat ke kantor. Ucapan terima kasih gak ada, penghargaan tidak ada. Apakah seperti ini suami ketika di rumahnya? Jadi untuk mengapresiasi juga perlu perjuangan. Melihat sisi mana saja yang diberikan apresiasi kepada istri, supaya istri itu walaupun berkorban nyaman terus, senang terus. Saya nggak apa-apa capek, saya nggak apa-apa saya lelah, saya nggak apa-apa kurang istirahat, saya nggak apa-apa keluar uang, saya nggak apa-apa hidup hemat, saya nggak apa-apa hidup susah. Yang penting jiwa saya disenangkan. Jadi prinsipnya kalau suami bisa bahagiakan istri, berarti bisa bahagiakan keluarga. Tapi kalau istri tidak bisa kalau suami tidak bisa bahagiakan istri, berarti tidak bisa bahagiakan keluarga. Karena kalau istrinya murung terus, suami juga akan gak enak. Kalau ibu murung terus, anak-anak juga gak enak. Kalau dia tuh gak ada bahagianya kalau istri tidak dibahagiakan. Jadi merubah sikap kita budaya orang Indonesia yang tidak selalu berbicara terima kasih, jazakallahu khairan, berikan doa, ya berikan ucapan selamat dan lain-lain. Itu harus kita rubah. Karena kalau kita lihat justru bukan orang Islam yang banyak melakukan budaya semacam tersebut. Padahal itu keharusannya adalah budaya keluarga muslim. Bukankah Rasulullah menyatakan bahwa orang yang tidak bisa berterima kasih pada manusia, Allah tidak akan berterima kasih kepadanya. Jadi pada saat yang sama memberikan apresiasi dari yang mungkin tadinya malu, tidak terbiasa, yang tadinya jarang, sekarang bagaimana supaya itu menjadi yang berlaku sehari-hari. Kemudian yang kelimanya, membahagiakan istri. Banyak yang kita lihat di berbagai macam acara, kadang-kadang pasangan suami istri itu tidak mengenal apa yang disukai oleh pasangannya. Padahal saat kita memberi sesuatu yang disukai oleh pasangan kita, berarti kita membahagiakannya. Itulah mengapa di masa salafus soleh, suami istri itu dari semenjak malam pengantin sudah mencari tahu apa sih yang disukai oleh pasangan dan apa yang tidak disukai oleh pasangan. Maksudnya apa? Agar nanti hari-hari berikutnya saya hanya melakukan apa yang disukai oleh pasangan saya, tidak akan melakukan apa yang tidak disukai. Begitulah istri, begitupun suami.
Nah, karena itu saat kita sudah berkeluarga, kita harus bisa menyelami apa sih makanan yang disukai oleh suami, apa sih warna yang disukai oleh suami, pakaian seperti apa yang disukai oleh suami, ya, rumah seperti apa yang disukai oleh suami, kemudian dandanan seperti apa yang disukai oleh suami. Semua itu harus kita cari tahu. Supaya apa? Kita selalu bahagiakannya. Sebagaimana juga suami harus mencari tahu apa sih yang disukai oleh istrinya. Sehingga maksud baik itu selalu direspon dengan baik. Suami ingin berikan hadiah pada istri. Suami sudah tahu nih apa yang disukai oleh istri dan tahu apa warna yang disukai oleh istri. Maka pada saat yang sama ketika memberi itu diapresiasi luar biasa oleh istrinya karena itu kesenangannya. Begitupun saat istri menghidangkan makanan pada suami, dia tahu makanan apa yang disukai, masakan yang seperti apa yang akan diminati oleh suami. Begitu dihidangkan, langsung direspon, dimakan habis. Karena apa? Masing-masing sudah menyelami apa yang disukai. Nah, cari tahulah bagaimana cara kita bahagiakan pasangan kita dengan mencari tahu apa saja yang disukainya dan itu akan dihadiahkan untuknya, sehingga bisa bahagiakannya. Dan tentu menghindarlah dari apa yang tidak disukai. Sekecil apapun yang tidak disukai, jangan kita melakukannya. Karena itu akan meruntuhkan rasa sayang, rasa cinta sedikit demi sedikit. Kalau di rumah itu terbiasa melakukan hal yang tidak disukai, lama-lama cinta itu tidak akan lagi semakin subur, tapi semakin kering. Bukan semakin besar, bahkan semakin kecil. Jadi, ketika ingin bahagiakan pasangan itu, harus bisa mengenali semua yang disukainya dan lakukanlah semua yang disukai dan hindarilah semua yang tidak disukai. Kemudian yang keenamnya, menjaga dan mengokohkan ikatan pernikahan. Walaupun sudah begitu lama, ya, mungkin istri sudah semakin heboh di dalam rumah karena terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tidak terlihat lagi kecantikannya dan keindahannya seperti di awal pernikahan, tapi suami berusaha untuk menjaga dan mengokohkan ikatan pernikahan. Sehingga walaupun di luar sana banyak wanita yang lebih cantik, banyak wanita yang lebih baik daripada istrinya, dia tetap akan menghargai semua yang dimiliki oleh istrinya. Karena sudah begitu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh istri, maka dia akan jaga kesetiaannya. Oleh karena itu, walaupun semakin hari semakin terlihat keburukannya, tapi tidak akan membuat suami semakin jauh dari istri. Karena apa? Dia melihat sudah banyak pengorbanan yang dilakukan oleh istri. Kalau suami melihat istri itu pada saat sudah punya anak, mungkin dilihat, wah ini anaknya sudah besar, bagaimana perkembangannya. Tapi susahnya dari mulai hamil ketika dia ngidam, berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai 9 bulan ngidamnya, tidak bisa dirasakan oleh suami sebanyak 9 bulan. Persiapan untuk melahirkannya bagaimana supaya mudah, padahal sekalipun sudah dengan persiapan semacam itu, belum tentu langsung mudah melahirkan. Tapi istri sudah berpikir, saya harus bisa melahirkan dengan selamat untuk anak saya. Seadanya susah pun ketika melahirkan, dia akan usahakan supaya anak itu lahir dengan selamat. Walaupun istri tidak tahu akan selamat apa tidak. Sebelum lahirnya saja keringat dingin sudah banyak bercucuran ya di dalam tubuhnya. Sudah lemas habis tenaganya anak keluar, tapi dia masih berpikir bagaimana anak saya supaya lahir dengan selamat. Coba suami-suami ingat seperti itu, mungkin tidak akan ada yang menyakiti istri. Karena itu berusaha untuk selalu ya menjaga dan mengokohkan ikatan pernikahan. Mungkin suatu hari ternyata suami melihat, kok istri saya semakin lemah ya setelah anak banyak, malah jadi sakit-sakitan. Justru saat inilah dia berbaik hati, berterima kasih kepada istri karena sudah berkorban sekian lama dan anak terlahir begitu banyak, sudah besar, sudah ya dirawat, sudah dididik dengan baik. Bukan kesempatan untuk meninggalkan. Karena apa? Pernikahan semakin hari semakin banyak gangguannya, tapi pada saat yang sama suami berjuang mengokohkannya. Bukankah keluarga dakwah itu sangat menghindar dari sebuah perpisahan? Karena keluarga dakwah memahami sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Berarti harus berjuang terus mengokohkan ikatan pernikahan.
istri sudah jarang dandan, banyak nggak sempat, kenapa? Nggak punya walimah, anak banyak tapi harus sukses semua pendidikannya. Rumah harus rapi, masakan harus siap, sampai nggak sempat untuk mempercantik diri. Jangankan ke salon nyisir aja kadang-kadang ya sehari tidak sempat. Kalau suami hanya melihat penampilan luarnya saja, tidak melihat pengorbanannya, bisa jadi dia melirik perempuan lain. Tapi kalau dia melihat betapa besar pengorbanannya, tidak akan tega menyakiti. Dan itu perlu perjuangan untuk terus mengokohkan ya ikatan pernikahan. Abghadul halali indallah at-thalaq. Supaya tidak ada perselisihan, tidak ada percekcokan, ya tidak ada katakanlah pertengkaran, sehingga tetap manis dengan segala keterbatasan, maka masing-masing mengokohkan ikatan pernikahan. Yang ketujuhnya, berjuang untuk memuliakan istri. Istri walaupun ada kekurangannya, tidak akan pernah dibuka kekurangannya kepada orang lain, sekalipun pada orang tuanya. Ini suami tahu kekurangan istri, tapi tidak akan pernah bercerita kepada ibunya. Seperti juga istri tahu kekurangan suami, tapi dia tidak akan pernah bercerita pada orang tuanya. Semua yang terjadi dalam keluarga itu adalah urusan kita berdua, urusan suami istri. Orang tua kita masing-masing dari pihak istri dan suami melihat sepertinya bagus-bagus saja, sempurna-sempurna saja, seperti melihat gunung dari jauh gak kelihatan, ya. Di mana ilalangnya, di mana pohon yang besarnya, ya di mana duri-durinya gak kelihatan, di mana terjalnya gak kelihatan. Yang kelihatan cuma indahnya saja, pemandangan bagusnya. Karena apa? Suami istri pandai menyikapi semua perbedaan yang dimiliki oleh suami istri. Nah, karena itu menyimpan rahasia tentang kekurangan pasangan itu sebuah perjuangan. Apalagi perempuan kan sering ingin bercerita, tapi ini aib, tidak boleh dibuka kepada siapapun. Kekurangan saya yang boleh tahu hanya suami saya, kekurangan suami saya yang boleh tahu hanya saya sebagai istrinya. Nah, bagaimana menyimpan rahasia buruk tentang pasangan itu adalah sebuah cara untuk memuliakan pasangan. Jadi orang melihat kita tuh punya pasangan yang semuanya bagus-bagus saja, padahal sih di dalam rumah tangga kita tahu tidak ada yang sempurna, masing-masing ada kekurangannya. Nah, karena itu pantas ya, tidak akan pernah ada perselisihan besar yang dibawa sampai kepada orang tua kita masing-masing. Kalau kita memuliakan pasangan itu, kalau ada masalah tidak akan memperbesar masalah. Setiap ada masalah tidak ditunda-tunda, akan segera diselesaikan. Dan masalah kecil kita tidak akan perbesar, masalah besar kita tidak akan besar-besarkan, segera kita selesaikan. Kalau masing-masing sadar bahwa inilah salah satu cara untuk memuliakan pasangan, dia akan segera memaafkan dan bisa mencarikan solusi dalam kesepakatan. Kemudian yang ke-8-nya, menyamakan pandangan dan harapan. Terkadang suami memberikan pemikiran seperti ini katanya bagus. Misalnya ya, suami itu kerja keras sampai lembur, jarang pulang sore, pulangnya di atas jam 10. Kata suami, ini bagus, saya kan ingin membahagiakan anak dan istri supaya saya punya uang banyak, memberikan maisha, rezeki yang banyak pada anak dan istri. Tapi kata istri, bukan ini yang saya cari. Saya juga perlu perhatian, saya juga perlu pendampingan, anak juga perlu perhatian, anak juga perlu pendampingan. Nah, ini harus bisa dikomunikasikan supaya ada kesamaan pandangan dan harapan. Jangan sampai nanti maksud suami bagus tapi kata istri tidak bagus, atau kebalikannya, maksud istri bagus tapi kata suami tidak bagus. Nah, ini harus terus diadakan komunikasi untuk mencari kesamaan ya dalam pandangan dan harapan. Kemudian selain itu meringankan beban istri. Meringankan beban istri, baik beban psikologis maupun beban psikis maupun fisik. Bagaimana suami harus bisa meringankan beban fisik dan psikis istri. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Saat misalnya Rasulullah melihat Aisyah banyak pekerjaannya, Rasulullah walaupun pemimpin besar dia ke dapur, membantu Aisyah masak, memotong kentang, memotong daging, memotong bawang, mengangkat yang berat-berat. Ya.
Padahal dia pemimpin besar yang luar biasa, bagaimana ya umatnya itu memandang kepada beliau. Tapi kalau di rumah, dia sebagai kepala rumah tangga harus juga meringankan beban istri. Jadi suami turun ke dapur itu bukan sesuatu yang tabu di dalam Islam untuk meringankan istri. Istri juga walaupun cuma sekedar misalnya suami datang ke dapur mengangkat piring-piring bekas makanan anak-anak, cuma diangkat saja belum tentu dicuci piring, belum tentu dicucikan, tapi itu sudah senang karena sudah diringankan sedikit pekerjaan. Mungkin suami tidak bisa mendampingi anaknya belajar setiap malam, tapi dia bisa mengambil rapor ketika ya semester dibagikan. Itu juga sudah meringankan beban. Nah, apalagi kalau dalam banyak hal ya, istri itu bisa diringankan bebannya oleh suaminya. Istri itu kalau melihat cucian banyak, itu secara psikis sudah mulai terbebani. Melihat rumah berantakan sudah mulai terbebani. Kemudian melihat anak-anak sedang sakit, apalagi misalnya berebutan ini makanan ataupun mainan, ini sudah mulai di kepalanya itu, aduh ini belum, ya itu belum, ini belum, ya ini ada lagi gitu ya. Nah, pada sahabat bagaimana supaya bisa secara psikis diringankan bebannya sehingga dia tetap merasakan senang. Walaupun pada akhirnya semua dikerjakan rapi semuanya, tapi itu kan psikisnya berat. Nah, akan sangat bagus supaya itu selalu senang di dalam rumah walaupun kerjanya banyak, yang diringankan. Bukankah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Kemudian memiliki kuantitas waktu. Waktu secara kuantitas di dalam rumah itu memadai untuk anak dan istri. Jadi sampai bisa ada kesepakatan kata istrinya, Mas saya itu nggak mau kalau di rumah itu masih sibuk terus pekerjaan kantor, masih main WA terus sama anak buahnya misalnya gitu ya. Jadi nggak sempat lagi berbincang-bincang, berkomunikasi, bersedar gurau dengan anak dan istri ya. Tidak lagi bersama-sama dalam pekerjaan dalam rumah tangga. Nah, ini secara kuantitas harus disiapkan. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu memanage pekerjaan kantor, selesai di kantor tidak dibawa pulang ke rumah. Diusahakan pulang ke rumah itu benar-benar untuk keluarga. Pekerjaan di kantor ya sudah selesaikan di kantor, tidak dibawa pulang ke rumah. Kemudian yang keduanya tidak terburu-buru ketika berangkat kerja. Masih sempat bicara sama anak, masih memberikan pesan-pesan pada anak, masih sempat bertanya apa yang kemarin terjadi di sekolah, apa yang terjadi sama teman-teman, sama guru, masih sempat berbincang-bincang dengan istri sebelum ke kantor, bisa makan bersama ketika sarapan pagi. Kan semacam ini enak, ada waktu yang cukup untuk keluarga. Kemudian yang ketiganya, meminimalisir hal-hal yang tidak produktif dan banyak menggunakan waktu. Jadi misalnya pagi-pagi suami sudah duduk saja di depan rumah, sedang apa? Baca koran. Padahal istri sedang sibuk menyiapkan anak, istrinya sedang sibuk membereskan rumah, menyiapkan makanan, menyiapkan kebutuhan suami. Nah, ini kurang produktif dan banyak memakan waktu. Kemudian tadi misalnya di rumah masih main HP terus, tapi juga ini nggak ada kepentingan dengan keluarga, kepentingan dengan pekerjaan kantor. Nah, sedapat mungkin tidak produktif dalam urusan keluarga sakinah dan urusan bahagiakan istri dan anak. Jadi sampai misalnya kita boleh menggunakan HP itu jam berapa sampai jam berapa sih, kita bersepakat semuanya supaya apa? Waktu yang ada ini benar-benar digunakan untuk ya, untuk bersama, untuk melakukan aktivitas bersama. Nah, kemudian juga memiliki kualitas waktu. Kuantitasnya cukup bisa digunakan untuk ya, bersama-sama dengan keluarga. Tapi kualitasnya juga harus ada. Ya, secara waktu itu harus punya kualitas. Seperti apa waktu yang berkualitas? Yang pertama, berikan perhatian dan pikiran tertuju untuk istri dan anak. Jangan sampai fisiknya saja ada di rumah, tapi pikirannya masih ke kantor, pikirannya masih sama ke teman-teman ya, masih sama ke pekerjaan. Nah, ini secara kualitas berarti tidak ada waktu untuk anak dan istri. Fisiknya sih ada di rumah dan jam sampai tapi kebersamaannya nggak ada.
Tapi perhatian dan pikirannya bukan untuk anak dan istri. Sehingga banyak komunikasi nanti yang tidak menyambung. Kalau istri nggak nyambung sama suami, sibuk pikirannya ke yang lain. Dan ini secara kualitas harus ada. Kemudian selain itu yang kedua, istri dan anak saat di rumah harus jadi prioritas. Jadi misalnya tiba-tiba dia dapat telepon dari temannya janji ngajak keluar kemana-mana, tidak jadi prioritas. Sekarang saya sedang di rumah, prioritas saya adalah untuk istri dan anak. Nah, ketika seperti itu bagi orang-orang yang sibuk, banyak pekerjaan, banyak aktivitas di luar, maka istri tetap merasakan nyaman. Kehadiran suami benar-benar dirasakan untuk keluarga. Tapi istri juga harus paham ya, betapa banyak suami yang punya beban tidak bisa diucapkan. Karena apa? Sayang sama istri, tidak ingin berikan beban lebih banyak kepada istri. Sehingga istri itu harus melihat situasi, mau bicara, mau mengeluh, mau mengadu, itu sudah situasi. Dalam kondisi suami sedang lelah kah? Dalam kondisi suami sedang banyak pikiran kah? Dalam kondisi suami sedang stres kah? Dalam kondisi suami sedang tertekan kah? Nanti istri harus tahu kondisi-kondisi macam itu. Karena sebetulnya dia punya banyak beban, tapi tidak sanggup untuk ceritakan pada istri. Tidak ingin menambah beban lebih banyak kepada istri yang sudah berkorban banyak untuk keluarga. Jadi harus pandai melihat situasi bagaimana suami itu tepat untuk diajak bicara. Karena ya ketika istri tidak memahami seperti itu, ini yang mengakibatkan kenapa ya pada umumnya laki-laki itu, suami itu lebih dulu meninggalnya daripada istri. Umumnya ya. Jadi jumlah janda lebih banyak daripada duda gitu ya. Katanya penelitian begitu, lebih banyak ya suami itu lebih dulu daripada istri. Karena boleh jadi stresnya, beban beratnya, tertekannya itu ya terlalu banyak bertumpuk dan tidak bisa dipahami oleh istri. Sudah dalam kondisi macam ini, istri banyak menuntut, istri banyak berselisih, banyak komplain, banyak meminta. Ini akan semakin berat. Jadi pada saat yang sama istri pun harus bisa berkorban banyak, berjuang banyak di dalam keluarga. Nah karena itu nomor satu, istri harus bisa membahagiakan suami. Bahagiakanlah suami setelah berkorban banyak di rumah, di luar, dan semua kesulitannya tidak pernah ceritakan kepada istri, agar ketika di rumah itu bisa melupakan semua kesulitannya. Nah bagaimana cara bahagiakan sebagai perjuangan yang dilakukan oleh istri, insya Allah pekan depan, karena poinnya juga cukup banyak. Nah tapi pada dasarnya suami itu adalah segalanya bagi istri. Jadi kalau sampai disandingkan suami dengan orang tua, maka suami lebih tinggi derajatnya daripada orang tua, walaupun kita tidak merendahkan derajat orang tua. Sampai kata Rasulullah, kalau aku diperintahkan menyuruh seseorang bersujud, akan aku suruh seorang istri bersujud pada suaminya. Jadi bagi istri itu suami itu segalanya pantas, tadi harus sami'na wa ata'na, harus bisa bahagiakannya, harus bisa melayani semua kebutuhannya. Karena dalam Islam itu derajat suami luar biasa di hadapan istri. Nah lebih dari itu, suami bukan cuma derajatnya tertinggi. Seandainya terjadi bentrok antara keinginan orang tua dan keinginan suami, istri harus pandai mendahulukan keinginan suami. Seandainya ada tuntutan suami, ada tuntutan orang tua, istri harus pandai mengutamakan tuntutan suami. Walaupun betul pada saat sama tidak boleh menyakiti orang tua. Jadi harus punya strategi, punya cara yang bagus, punya cara yang sangat baik, sehingga saat mengutamakan suami, orang tua itu tidak tersakiti. Dan orang tua harus paham bahwa itu adalah keharusan dilakukan oleh seorang istri. Di masa Rasulullah pun ada seorang wanita yang ketika ditinggalkan pergi oleh suaminya, dia tidak bisa keluar menjenguk orang tua yang sedang sakit, dan mulai sakitnya belum parah sekali sampai sakaratul maut, karena dia tidak pernah minta izin sebelum suaminya pergi bahwa dia akan ke rumah orang tuanya, maka dia tidak berani keluar dari rumah. Sampai sekalipun diberitahu ayah kamu itu sudah sakaratul maut, dia minta izin sama Rasulullah, Rasulullah izinkan saya untuk bisa menjenguk orang tua saya, sudah sakaratul maut. Kata Rasul, bukan izin dari saya, izinnya dari suaminya.
Tapi istri yang tahu persis posisi suami, dia tetap mengutamakan suaminya. Tidak keluar dari rumahnya karena suaminya belum memberikan izin. Jadi dalam kondisi macam ini, suami harus bisa mendidik istri karena dia sebagai pemimpin untuk benar jadi wanita soleh, ibu solehah yang bisa menempatkan dirinya sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang sama, istri ya, ketika bisa melakukan semacam itu, suami harus bisa menghargai semua pengorbanan istri sampai benar-benar jadi istri solehah, ibu solehah itu luar biasa. Karena hanya dengan jaminan ibu soleh, istri solehah bisa membuat semua anaknya bahagia dunia dan akhirat, bisa sukses diantarkan yang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau suami istri semacam ini bisa bersama-sama nanti dalam satu surga lagi berkumpul seperti ketika di dunia. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat bersama seluruh keluarga besar dan keturunan kita semuanya. Nah, ini yang kita inginkan dari pengorbanan dan perjuangan suami kepada istri ini, muncullah nanti suasana-suasana yang islami dalam rumah. Semakin mudah dibentuk karena apa? Ya hatinya sedang lapang, hatinya sudah senang, maka itu terimbas kepada anak-anaknya sehingga anak juga bahagia. Karena ini akan mempermudah juga proses pendidikan untuk bisa mewujudkan rumah yang islami, yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja untuk medan perjuangan suami, insya Allah pekan ketiga di bulan depan untuk medan perjuangan istri. Cukup banyak juga poin-poinnya, tapi kita berharap dengan semacam ini keluarga tetap harmonis, tetap bahagia sekalipun banyak keterbatasan dan kekurangan, karena kita adalah manusia yang tidak sempurna, manusia biasa, bukan manusia yang maksum yang serba dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.